Hai. Sambil makan malam ya. Udah bobo, tama na sayangan salat. Ayo bobo. Udah bobo. Udah bobo nak bobo. Capek dia udah capek. Taruh di kulkas atas aja teh. Iya biar saya ingat kalau ada makanan. Ini lagi dinner. Arkana udah bobo, udah ngantuk, udah grumpy dia. Nah, ini ada mashed potato. Jadi kalian harus kurang-kurangin makan yang namanya penyedap atau yang ada MSG-nya. Jadi kalian dongo. Asupannya harus seimbang. Tuh. Sup tomat pakai ada apa nih namanya udang, ada kerang putih, ada bread alias roti. Jadi makannya gini ya, tuh. Selain itu ada juga saladnya, itu. Jadi biar nggak bego-bego banget gitu loh. Ya, jadi bisa mencerna setiap story atau caption yang dibuat nih. Videonya lagi di ruang ICU. Karena timbul, hilang gitu aja terus. Kalau netizen yang kismin makan ini agak sulit kayaknya. Karena memang harus fresh tuh, kerangnya harus fresh, cuminya harus fresh, tomatnya juga bukan tomat sembarangan. Ya. Iya, lagi dinonaktifin. Biar musuh-musuhnya gembira dulu sesaat, ember. Aduh. Au. Tuh tadi siang makan mie. Nah malamnya makan ginian. Tadi belajar apa sekarang? Sekarang? Tadi belajar apa? Habis saladnya. Nah, kalau netizen yang suka bully, untuk ini bukan di Korea. Kalau di Korea udah pada bunuh diri atau kali ya. Netizen yang pada suka bully, pertama lihat dulu muka kalian, lihat dulu makanan yang kalian asup. Kalau kalian udah bisa makan kayak begini, mashed potato ya kan, pakai susu, baru kalian bully orang. Kalau hidup masih miskin, nggak punya apa-apa, tinggal di gubuk derita,
Jangan pernah kalian mencoba untuk memaki orang, apalagi menghina orang. Nah, kalau gue menghina orang wajar. Gue punya apa aja yang kalian gak punya. Ya. Ya, skincare bisa ngilangin bekas jerawat, bisa. Nah, ini tempat makannya, bukan tempat makannya plastik. Gue beli salad dari restoran Pepito yang ada di Senayan City, oke? Tempatnya ini. Kalau di rumah gue pakainya ini, pakai plastik. Plastiknya buat jadi sampah. Apa sayang? You wanna try this? Come here. Wash your hand dulu, wash your hand. Yang bersih pakai sabun, terus lap pakai pisau. Oh iya lupa. Jadi ini adalah baju jual pajamas, baju tidur kekinian yang super nyaman, mewah, yang bisa ngedapetin bahan-bahan mahal tapi dijual dengan harga terjangkau. Kantongnya netizen plus 62. Tuh. Lap pakai tisu nak? Lo pakai tisu belum? Udah kering. Apa yang dicuci? Masih ada. Kamu kan kalau nyuci nih, mereka tahu sabunnya taruh langsung di gini. Lah pakai cuci yang benar. Udah gede juga. Ayo. Ayo dong. Iganya kenapa sering hilang? Maklum nah, namanya juga artis top. Karena tidur. Jangan loncat-loncatan nak, nanti kaki kamu sakit. Lap yang kering. Ayo cepat. Nih, try this nih. Come here. Mama sama aku. Di kulkas. Aku. Iya dong. Bayu itu cinta banget sama gue. Sampai foto gue pun dipajang di tempatnya. Sama artis lain tuh enggak. Gitu ya, tuh kapan bukanya di Bandung? Akhir bulan ini. Minta sama teteh tadi ayamnya Aska aja, Arkana aja kamu makan, minta. Minta sama Teh Ati sayang. Hai skincare underscore Jogja. Makan sup tomat pakai seafood fresh yang super mahal dan super endul. Itu siapa, Abi? Itu siapa? Hati-hati. Kalau minta sama Lintang, apa panggil Lintang? Saya tidak pernah berseteru dengan siapapun. Ya, tapi kalau orang mau ribut sama saya akan ladenin. Tapi saya lihat dulu levelnya di bawah saya enggak atau setara, atau harusnya di atas. Tuh. Aja yang ngangkat tuh dibilang plagiat. Yang bilang plagiat itu bodoh. Karena kalau plagiat, misalkan
Ini mereknya Gucci, ya. Gua beli bahan yang menyerupai Gucci, lalu gua kasih mereknya Gucci. Itu namanya KW. Maklum, namanya juga orang miskin tinggal di Amerika pedalaman, mainnya di hutan. Terus yang satu lagi tukang pispot, ya, yang hidupnya mengganggu rumah tangga orang terus. Jadi begitu. Nah, bertemannya pasti sama benalu. Kalau jual pajamas bisa dapetin bahan yang sama, terus dijahit lagi, terus dijual dengan harga kantong orang masyarakat Indonesia. Berarti jual pajamas bagus dong. Ini mau habis nih. Oh. Kakak Loli. Loli. You eat already ya? Belum nggak? Apa? You eat already? Nih makannya. Ada pizza. Apa? Mas Metode makan sini. Tapi Itu. tadi aku udah makan. Kenapa? Makan salmon. Sama pizza. Salmon, kan bukannya udah habis salmon? Belum, tadi aku udah habisin. Buang itunya. Yaudah itu taruh di tutupan pakai tutupnya. Itu dibuang dulu. Ada tadi tutup kotaknya di mana? Cewek yang tadi di IG siapa? Oleh QI risolku. Aku lupa transfer ya Allah. Ntar ya ditransfer ya. Cewek yang tadi di Instagram itu siapa? Dia adalah salah satu pembuli yang berhijab. Tuh. Terus ada juga tadi saya ada mendm salah satu yang membuli juga, yang terpilih. Saya DM, saya tanya kenapa anda pakai hijab tapi komen seperti itu, sama aja kamu menistakan hijabmu. Lalu dijawab dengan dia, jangan dipikir pakai hijab itu orangnya baik. Hijab itu hanya untuk aksesoris menutupi kepala. Jeng jeng jeng. Dia bilang begitu loh. Ada DM-nya. Nanti DM-nya saya share ya. Karena saya lagi cari dulu alamatnya. Yang tadi kan pertama udah dapet tuh alamatnya. Nah ini saya cari lagi alamatnya dan harus pelan-pelan. Gitu. Hari ini badan gue lagi agak kurang enak badan. Mungkin kemarin syuting terus keringetan, kering di badan, sampai rumah langsung mandi. Jadi kayaknya hari ini gue masuk anjing. Nyai nggak capek ribut? Enggak dong, ribut itu bagian dari kehidupan ya. Kalau nggak ribut sama gue, nggak ada yang bisa contreng biru, followersnya nggak akan bisa nambah, tidak akan bisa jadi headline news. Harus ribut sama gue dulu, baru bisa jadi headline news ya. Arkana tidur, iya, dari hari Jumat kemarin malam meriang. Karena itu tadi gue tuh selalu lupa bawa baju ganti di mobil, jadi keringat kering di badan. Terus habis itu syuting lagi, basah lagi, begitu aja terus. Akhirnya gue masuk angin. Akunnya kemana? Lagi di ruang ICU. Sayang, kemarin udah ada sehari, udah di private. Tiba-tiba ada yang mau masuk lagi, begitu aja terus. Ya malu, namanya juga artis kebangetan top, ya beginilah. Kalian tidak bisa pungkiri itu. Aduh, dikerok itu nggak bagus. Malah pori-pori makin membesar, angin makin cepat, gampang masuk.
Perasaan gak ada artis yang temenin sama Nikita. Itu kan perasaan Anda. Anda kan cuma netizen yang nongkrongnya di warteg, bukan di mall, bukan di restoran mewah. Jadi kalian gak pernah tahu saya itu ketemunya sama siapa-siapa. Lagian punya temen artis banyak-banyak juga nggak bagus, say. Gue kasih tahu aja. Rata-rata tuh banyak yang fake. Malah sekarang kasihan semenjak COVID banyak beberapa artis yang nggak dapet kerjaan. Akhirnya nimbrung-nimbrung lah di komen Instagram orang lain yang lagi berseteru. Kalau gua mah biar banyak masalah, alhamdulillah pekerjaan lancar, bisnis lancar. Ini kemarin potong rambut itu karena buang sial, rambutnya panjang selama proses persidangan. Jadi setelah sidang selesai dan ternyata divonis bebas, tidak masuk penjara, akhirnya gue potong lah rambut. Supaya buang sial. Bagus dong hasil operasinya. Kan gak endorse, bayar. Kalau endorse baru ala kadarnya. Can you eat by yourself? Aska, can you eat by yourself? Can? Aku gak punya bulu ketek, sayang. Jangan menanyakan orang yang tidak sedang bersama saya. Karena saya tidak ngurusin orang lain. Saya ngurusin anak-anak, rumah saya, bisnis, dan kerjaan saya. Kalau orang nggak ada sama saya nggak urusin, ya. Karena orang cari saya, bukan saya cari orang, paham? Karena saya adalah bos. Oke. Ini face mist-nya dari Nikita Mirzani Skincare yang paling best. Kalian mesti cobain kalau nggak percaya. Ya, yang keluar dari bacot ini tidak pernah fake atau hoax. Tapi ini nyata. Kalau dipakai sendiri juga. Jangan tanyain bencong-bencong itu di saya karena saya pun tidak tahu. Pijit-pijit seperti ini. Nah, keunggulan Nikita Mirzani Skincare ya, muka kalian gak akan geradakan, moist, sehat, gak bikin petai. Biasanya kalau saya habis pakai face mist itu saya pakai ini nih. Ini juga mahal netizen.
Ini kalau orang susah nggak bisa beli, mendingan buat makan daripada beli ini. Akhirnya kapan launching? Bulan Agustus. Oh, ya. Nah, kalau kau Miss Queen gak ngerti begini, ngertinya cuma ngebully, nimbrung di setiap ertong-ertong berkelahi. Itu aja kebiasaannya. Selebihnya nol. Udah mak tambah miskin, gua kasih tahu ya buat kalian. Kalau gue lagi huru-hara ya, tidak akan mengurangi harta gue, malah bertambah. Paham? Nah, kalau yang kali ini gue lagi adem ayem nih, ya. Lagi adem ayem, nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba ada yang kesurupan. Coba. Gak apa-apa, miskin. Asal Allah terjaga, dunia sementara, akhirat selamanya. Iya, akhirat selamanya. Udah miskin, belagu, nah nggak bakal dapet itu akhirat tuh. Kayaknya lu bakal ketemu gue di neraka. Skincare-nya terdiri dari apa? Dah ya, segini cukup. Tuh. Selesai, tuh lihat. Langsung glowing kan? Cuman pakai face mist-nya doang glowing sayang. Ya. Tahun depan insya Allah kita beli mobil yang harganya 15 miliar ya, untuk mengguncang lagi ibu kota supaya netizen makin sering disikat sama hal-hal mewah, supaya makin sering pelojotannya. Bareng sama Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting itu sekarang hari Sabtu. Oh, di rumahnya. Kayaknya jauh, kayaknya hari Jumat. Lagi sih yang mempertanyakan, oh iya, gue akan nge-share satu lagi yang buat gue sih sebetulnya nggak usah gue share juga, kalian Google juga ada gitu. Cuman kan kalian sebagian netizen itu atau orang-orang yang munafik di luar sana lebih suka dikasih bukti dan aksi dibanding tapi kalian juga bisa dibohongin sih sebetulnya. Oke, gue sambil nge-recording. Aska, it's good? You like? Baby, na na na. Collab sama Kiano lagi. Yes, tadi dipikirkan ya. Gosip Vicky dong, Nyai. Vicky yang mana nih? Vicky titit kecil atau si gladiator? Lintang. Tolong ambilin toko kakak, taruh di tempat kolam berenang tuh di bawah sama asbak. Udah tidur. Nah, kalau orang kaya rumahnya sellingnya tinggi banget.
Tuh, di atas ke bawah. Tuh, tinggi kan? Kalau orang susah, ya pakai tangan juga atapnya udah kesentuh. Iya ya. Tuh, tuh, si teteh tuh. Ya, nah orang kaya tuh gini. Tuh, kan? Lihat ya. Ini nih yang dibilang katanya iri sama siapa ya? Tuh, rumah gue selingnya aja tinggi setinggi ini. Ada yang bisa nyaingin rumah seling setinggi ini. Tuh, hah? Coba. Malu sama tabungan Rafathar. Aduh, tabungannya Aska juga banyak, gila. Udah miliaran. Kayak pernah lihat aja tabungannya, pakai malu sama tabungan Rafathar. Suka ada gila-gilanya netizen ini. Ya harus senyum, masa dia harus nangis Nagita? Kenapa sih netizen? Gue membanggakan rumah gue lah yang salingnya tinggi tuh. Tinggi sekali tuh. Ya kan? Nah. Tuh. Tuh, lihat. Di rumah siapa nih? Ada nggak nih? Coba cek. Cek dulu. Astaga. Gedean rumah Koruben, iyalah. Gedean rumah Koruben dong. Dari harganya aja udah 50 miliar. Ini kan masih hitungan 15 miliar. Gimana sih? Karena netizen tuh juga suka tololnya keterlaluan deh. Kalian tuh suka menyaingi artis lain dengan artis lain, tapi netizennya miskin yang ngomong, itu kan kasihan gitu. Coba kalau yang begitu yang ngomong tuh anak pejabat siapa, itu kan enak, jelek banget. Ini yang ngomong netizen, handphonenya juga mungkin masih Android yang jadul. Aduh, bener deh, gue tuh kadang-kadang suka habis pikir sama negara gue sendiri. Makanya nggak heran kalau di sini banyak orang miskin, bener. Gue tuh baca, kalian bisa baca ya di Google pun kalian bisa baca negara termiskin itu salah satunya adalah Indonesia, ada India. Malu dong, aduh. Harusnya tuh kita tuh ada catatan negara terkaya karena sumber kekayaan bumi dan alam tuh banyak kan dari Indonesia. Tapi kenapa dibilangnya negara termiskin? Ya dari masyarakatnya, enjong. Tapi banyak yang melebihi kamu loh, tapi nggak norak. Iya, gue norak dong untuk kalian semua. Tapi gue kalau sama teman-teman gue nggak mungkin gue norak karena mereka tahu perjuangan gue dari nol seperti apa. Kalau sama netizen yang udah miskin, makan susah, kemarin dapet bantuan dari pemerintah, terus selalu merengek-rengek, yang tiba-tiba kena pekerjaan, terus abis itu dipecat, stres, akhirnya banyak ngebully orang. Ya harus sombong. Kalau nggak sombong nggak bisa. Bener deh. Gue sombong aja bukan jadiin motivasi untuk kalian, malah lu makin parah bahasanya. Gue nyinyir ya, dapat uang. Gue postingan Instagram gue aja yang lagi gue nonaktifin itu per posting itu berbayar. Paham gak netizen? Kalau kalian udah mah kagak dibayar, udah mah nimbrung, terus besok susah mau makan apa, nanti mau isi token listrik bagaimana,
Tuh ada lagi pakai hijab. Nauzubillah katanya Anis Pradi. Nanti dicabut semua hartanya, jangan terlalu gitu Nyai. Aduh, ngomongin pencabutan nyawa. Terus aja lah dosa kalian masing-masing. Jangan sampai ini netizen yang ngebully gue ketemu di neraka, yang ada gue jejek. Kalau di sini itu ya, yang salah itu bisa jadi benar. Yang benar bisa disalah-salahin. Coba lihat, buktikan sendiri. Ketika orang melakukan kebaikan, tiba-tiba kepleset, dapat musibah, langsung dihujat semua, ikut campur semua. Langsung semua pada jadi ustaz sama ustazah sehari. Begitu aja terus pola pikirnya, begitu aja terus pola hidupnya. Bagaimana negara Indonesia yang kita cintai ini akan maju? Cuma negara Indonesia doang yang di-ban. Coba pikir, kenapa? Kenapa? Aduh. Coba ya, gue mau bertanya. Kenapa cuma negara kita, negara Indonesia Raya, yang kaya akan berbagai macam budaya dan kekayaan bumi serta lautnya, nggak boleh masuk ke luar negeri? Nah, gara-gara apa? Ya gara-gara orang susah macam kalian ini, susah dibilangin. Dibilangnya jangan keluar, pergi ke pasar, ke mall lah, beli baju lebaran lah, beginilah, begitulah, bosen lah, apalah. Semua orang satu dunia juga bosen tinggal di rumah. Kenapa di luar negeri semua PSBB udah nggak ada? Di sini doang. Coba deh berpikir, itu realitis. Sorry ya, ini ada gangguan teknis. Coba kita belajar untuk pintar. Belajar untuk pintar untuk diri kita dan orang-orang di sekitar. Si Kuyang, anak Kuyang gak usah diladenin. Dia contreng biru pun karena berantem sama gue. Ya, followersnya naik pun, ya kalian juga yang bodoh netizen. Udah tau orang begitu di follow, ya kan? Buang-buangin kuota, tapi ya udahlah, memang susah juga kalian untuk dibilangin. Emang kamu gak keluar Nyai? Sok deh. Memang saya pernah bergerumun keluarnya. Pernah lihat saya keluar kemana? Coba. Saya keluar pun yang ada saya bikin konten, saya ngebantu orang, ya. Saya langsung terjun ke rumah sakit. Coba yang mana saya yang dibilangnya keluar? Untuk yang berkumpul di tempat publik, ke mall rame-rame. Coba. Yang mana? Kalian tuh netizen, kadang kalau ngomong itu coba dicari faktanya dulu, realitanya seperti apa. Si Tete Mangkok penjual ginjal, dia lagi skut karena dia sudah jadi tersangka. Coba kalau dia nggak jadi tersangka, mungkin dia udah sikat gue juga kali, ngikut-ikutan sama si ketua geng Pispot itu dan si Anyak Kuyang. Coba deh kita mulai dengan berpikir yang baik. Walaupun nanti misalkan ada berantem-berantem lagi di Instagram, jangan terlalu diikutin. Dan jangan juga ikut campur. Kalian mengenal secara pribadi orang yang kalian bully aja? Enggak. Kalau kalian mengenal, pernah ketemu, at least pernah ngobrol bareng, it's okay. Itu masuk di akal. Tapi kalau udah gak pernah ketemu, cuman ngikutin Instagramnya doang, cuman ngelihat apa yang lu saksikan di TV atau di YouTube atau di story, terus kalian sok-sokan mengidolakan. Aduh, capek deh.
Tapi Niki juga suka ngajakin report akun sebelum Niki. Oh iya dong. Gede palanya habis semua. Kenapa? Ya, Palanya it's okay. Thank you. Bawa tatakannya dong. Nggak usah deh, pakai meja aja. Aku nggak berfaedah. Coba ya netizen mulai sekarang. Berpikirlah secara logis. Ya. Skincare udah masuk Palembang belum? Ada resellernya ya kayaknya ya. Coba kalian mulai sekarang ya, nih yang nonton gua 3.000 orang. Coba kalian berpikir secara realistis. Realita kehidupan yang sebenarnya. Iya, ini lagi sakit karena gua lagi masuk angin, kentut-kentut mulu. Jadinya matanya beler. Daripada netizen kalian buang-buang kota cuman buat menghujat artis lain yang sedang berseteru, mendingan nih yang kena PHK atau yang emang gak pernah dapet kerja atau yang hidupnya dari dulu sampai sekarang susah, mendingan mikir dari sekarang gimana caranya gue memperkayakan diri gue sendiri dan keluarga. Tuh yang bener. Masa mau sih hidup miskin dari dulu sampai sekarang? Ih, gue najis. Doain ya Kak Niki diterima kerja di rumah sakit jadi perawat. Amin, amin. Perawat itu pekerjaan yang sangat mulia. Bisa membuat orang sembuh, membantu orang yang sakit. Ini kita misalnya skincare Jaktim halau. Nah ini tadi gue harusnya janjian sama mereka di rumah gue, tapi karena keadaan tidak memungkinkan, Ais sedang tidak enak badan karena kelelahan syuting terus ya. Kalau artis ya begini, syuting di TV bukan cuma di YouTube. Kalau YouTube mah bukan syuting, syuting tuh di TV, itu namanya selebriti. Nggak boleh dikerik itu justru makin bikin pori-porinya membesar. Kadang-kadang sih gue dikerik juga kalau dalam keadaan waktu yang kalau keadaan yang mepet, tapi nggak bagus itu. Terima kasih nih kita misalnya skincare.jaktim. Duh, pengen berak lagi. IG-nya sedang tidak ada karena dari kemarin hilang timbul bosen, akhirnya sudahlah dibiarkan saja dulu sampai orang yang ingin masuk ke Instagramku itu tidak bisa masuk lagi, diprotek seprotek-proteknya. Ya maklum namanya juga artis terlalu top, biar gimana pun gue huru-haranya, biar gimana pun gue dihujat sama kalian semua netizen, tetap gue itu artis, gak akan bisa dilengser. Predikat gue itu sudah artis papan atas. Everybody knows me. Bukan cuman di Indonesia, tapi di belahan dunia. Nah, astagfirullah, gak ada yang mau jadi miskin juga mbak. Memang, nah kalau gak ada yang mau jadi miskin, kan tadi diajarin, memperkayakanlah diri kalian, untuk kalian sendiri dan keluarga. Gimana caranya? Bekerja, bukan mantengin orang lagi ribut, ikut-ikutan komen, padahal gak pernah kenal. Gak enak kan jadi orang miskin, mau belanja susah, mau beli apa-apa mikir. Cuman bisa main Instagram, kuota habis puyeng. Ngerti nggak?
Gak ada orang dilahirkan mau menjadi orang miskin, misqueen, kismin. Gak ada. Kalau ada yang mau dilahirkan miskin berarti udah gokil. Sama aja kayak si Poppy Kuyang. Miskin tapi sosokan tajir. Beli sendal murah aja bahagianya setengah mampus. Gua sendal jepit gua Hermes semua, gua biasa aja. Nah, zamannya wifi, berarti kalau zamannya wifi berarti kalian cari gratisan. Nah, kalau wifi-nya sama orang tersebut belum dibayar, kemana? Mau kemana? Coba gue tanya. Nih, kalau kayak gue itu adalah public figure, ya. Gue itu adalah artis, selebritis yang muka gue terpampang di TV hampir setiap hari sebetulnya, dulu-dulu sebelum COVID. Tapi bismillah ya, Juli ini kita kepo tayang lagi, bakalan tambah muntah ngelihat muka gue tiap Senin sampai Minggu, bayangin. Nah, kenapa gue selalu dibukakan rezeki sama Allah walaupun mulut gue nyinyir, gue tukang ribut. Coba kalian pikir, kenapa? Ayo, kenapa malah yang orang-orang yang baik di luar sana yang kalian lihat baik selalu aja seret rezekinya? Kenapa? Nah, bener tuh, jangan lupa istighfar. Kita semua pendosa. Sama, gue bukan lagi pendosa, dosa banget gue mah. Niki katanya nggak dendam. Memang saya emang nggak pernah dendam orangnya. Tapi saya jangan diduluin aja. Pansos dari mana? Itil-itilan. Hah? Pansos dari mana? Tuh Hexa tuh. Amin. Sukses selalu buat Mimi Alori dan Arkana. Amin. Orang yang bilang gua pansos itu berarti dia netizen yang udah miss queen. Idiot. Gak punya gairah dalam hidupnya, matanya buta, dibilang gue pansos. Aduh. Jangan suka bicara soal amal kebaikan orang lain, ya. Netizen ini kadang-kadang suka gampang banget dibodoh-bodohin. Ntar gue mau bikin konten, gue mau kasih uang aja 500.000 ke orang, udah selesai. Bukan seperti itu cara beramal yang baik. Kalau ada konten gue juga yang ngasih, nah kalau ada konten gue juga yang ngasih duit, kalian scroll ke bawah di Crazy Nick Merrill. Ada nggak gue yang cuman ngasih berapa lembar? Nggak. Paling sedikit itu ya, paling sedikit gue ngasih itu 3 juta. Itu paling sedikit. Kalau gue lebih ridho dan ikhlas dikenal orang sebagai orang jahat yang bermulut nyinyir dibanding gue dikenal orang sebagai orang yang dermawan, suka membantu, tapi kehidupan nyata gue itu bertolak belakang. Gue gak mau. Biarlah semua kebaikan itu Tuhan yang tahu. Karena gue cari amal bukan untuk disanjung-sanjung sama manusia. Nah, cara berpikir kita itu berbeda. Makanya hidup gue biar kayak gimana pun banyak masalah, santai aja. Gue mau belanja tinggal belanja, gue mau liburan tinggal liburan, gue mau foya-foya gue tinggal foya-foya. Gue tahu kapan waktunya gue mabok, gue tahu kapan waktunya gue nggak harus mabok, gue tahu kapan waktunya gue harus bekerja banting tulang. Gue tahu bagaimana cara mengurus anak dan mendidik anak dengan baik, dan alhamdulillah anak gue semuanya baik dan pintar-pintar.
itu baru diacungin jempol. Kalau cuman baik di sosial media tapi kenyataan hidupnya bertolak belakang 185 derajat, semua orang dianjing-anjingin. Kalau gue ngomong anjing itu pasti gue taruh di sosial media gue supaya kalian tahu begitulah sifat gue. Tapi kalau sudah tidak ada instastory, tidak pegang kamera, tidak pegang handphone, kalian boleh tanya sama karyawan gue yang bejubeng gitu. Duh, ngantuk gue, harus makan obat nih. Nah, terus nih ya, cuman di negara gue doang, di Indonesia Raya yang berkedaulatan, berpancasila, dan di sila ketuhanan yang Maha Esa, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tidak ada. Kenapa? Coba kalian pikir. Ketika ada satu artis ya ketangkep gara-gara narkoba, let's say narkoba aja yang sekarang lagi banyak banget nih, langsung deh ditaruh di sosial media sama akun gosip misal ya, tiba-tiba langsung bejibung tuh komennya yang aneh-aneh. Nah, selalunya kayak begitu. Lu lihat deh di luar negeri tuh ya, artis ketangkep kena narkoba kayak ribut kayak, they never bullying, tahu nggak pernah. Cuman di sini doang netizen bisa nimbrung ngebully orang, netizen bisa nimbrung ikut campur, padahal kenal juga enggak lah. Kalau gue ikut campur, gue artis, gue tahu yang sebenar-benarnya dan gue kenal orang tersebut, itu namanya bukan ikut campur. Kalian bilang gue pansos, kalian bilang gue iri, kalian bilang gue cari makan lewat endorse. Hey, kalau endorse itu mah memang udah keuntungan gue. Tapi gue cari duitnya nggak dari endorse. Ya, endorse itu gue pakai buat foya-foya, buat ngeraktir temen-temen gue, beliin hadiah. Itu keuntungan plus untuk gue. Jangan iri. Mata pencaharian gue itu selain artis, kalian juga jangan buta hati dan mata. Gue ini punya bisnis nih, Zoal Pajamas laris keras. Ya, nih Zoal Pajamas laris keras. Kan banyak artis luar negeri kena bully netizen, langsung bunuh diri. Itu buliannya lain. Coba kalian cross check lagi. Kan kalian punya handphone canggih, bisa search di Google what happened, kenapa bisa jadi dia bunuh diri. Bukan hanya tekanan dari netizen, tapi memang ada tekanan dari yang lain-lainnya. Emang iya lo lahir dari Take Me Out? Emang iya, kan ada di YouTube. Tolol nih orang, sadar diri. Gue sadar kalau gue gak sadar, gue gak bisa ngerawat anak-anak gue. Kalau gue gak sadar, bisnis gue gak bejubel. Ada Jual Pajamas, baju tidur kekinian yang laris manis. Ada Niki Denim, ya kan, celana jeans yang laris manis. Ada Beauty Hat Tutu, salon. Ini lagi mau keluar skincare. Duit gue itu bisa ngebeli ya satu kampung kalau dijual. Paham gak? Lagian gak penting. Gue mah gak pengen dilihat baik di mata manusia. Gak penting. Manusia itu semuanya rata-rata sama lah, munafik.
Nah makanya di sini mah jangankan artis pemimpin negara sendiri aja dibully, emang iya. Ya jadi nggak, ya no wonder lah kalau negara ini ya begini-gini aja, lebih banyak orang susahnya dibanding orang suksesnya. Nah nanti kalau udah nggak diterima kerja langsung loyo kayak tulangnya disiram ini pengharum pakaian, lembut banget. Mikir nih, sekarang lagi COVID, banyak banget kantor-kantor, perusahaan, mall, karyawan pada dipecat-pecatin, dibikin minim. Ya, harusnya kalian tuh udah punya ide gimana caranya supaya gue bisa dapat uang dan bisa membahagiakan anak istri gue atau keluarga gue. Jangan kalian ikut nimbrung, sosokan ngebelain yang dilihat kalian bagus di depan kamera. Gua mah mau di belakang kamera, mau di depan kamera, ya begini orangnya, gak berubah sedikit pun. Kenali dulu orangnya, baru kamu bisa menilai orangnya. Jangan dinilai dari nih, nonton live story. Nanti live story gue ditaruh di YouTube sama orang. Akhirnya apa? Dapat viewers, dapat AdSense. Bagi-bagi rezeki kan gue. Baik gue itu. Kalian tuh aduh. Udah deh, kadang-kadang gue suka gak habis pikir gitu. Gue ini Nikita Mirzani ini biar artis huru-hara adalah sumber rezeki untuk kalian semua. Ya tanpa gua, ya kalau tanpa nyap-nyapan gua, nyinyiran gua atau huru-haranya gua, kalian tidak akan bisa ngambil story gua untuk kalian masukin ke YouTube masing-masing. Paham? Ya. Dan karena berseteru sama gua juga lah, ya endorsan musuh-musuh gue kenceng walaupun harganya masih 150.000. Ya kalah jauh lah sama gue yang satu storynya 4 juta, ya kan. Tapi gak apa-apa, itu namanya bagi-bagi rezeki. Nah dengan cara itulah pelebur dosa gue. Orang zaman sekarang tuh terlalu pinter menilai diri orang lain, tapi dia tidak bisa menilai dirinya sendiri. Kadang-kadang suka kasihan betul sama netizen Indonesia tuh. Hidup susah, mati pun tak mau. Tapi ya gitu, hidupnya stuck aja, gitu-gitu aja. Jadi gue pernah nyamperin salah satu haters ya. Gue iseng gitu. Karena gue kan punya alat yang bisa cari alamat kalian lewat Instagram. Gue iseng tapi gak gue masukin konten. Karena gue kasihan. Ternyata setelah gue samperin di daerah deket Kuintang tuh apa ya? Aduh, gue lupa. Pokoknya deket daerah Kuintang situ ya. Gue samperin, gue cari-cari tahu, gue kasih lihat fotonya. Karena kan kalau dari pencarian gue itu, kapan Marco bisa ketemu nih kita? Jadi dari pencarian itu, apa ya namanya ya? Dari pencarian itu cuman bisa 100 meter jaraknya apa gitu gue lupa. Akhirnya gue harus ngasih unjuk mukanya. Ternyata ada yang kenal. Dianterinlah gue ke rumah si haters ini ya. Nah setelah gue datengin rumah si haters tersebut, lululah hati gue. Kenapa? Ternyata bukan maksud untuk menghina ya. Rumahnya sama gudang gua itu masih rapihan gudang gua pertama. Masih besaran gudang gua juga. Terus dia tinggal sama mamahnya doang. Papahnya sudah gak ada. Bukan gak ada meninggal, tapi pergi meninggalkan ibunya. Gitu, karena ibunya sakit. Coba bayangin. Sempet-sempetnya ibunya lagi sakit. Ya, dia ngetik, dia maki, dia bawa anak-anak gue. Paham gak? Sampai segitunya, kalau gue mau jahat kayak tetangga sebelah yang
Kalau gue mau jahat kayak tetangga sebelah yang sidang katanya mencuri motor itu sampai ditaruh di YouTube-nya, gue bisa aja untuk mencari simpatik kalian semua dan akhirnya membuat kalian jadi takut sama gue. Gue bisa lakukan itu. Videonya pun masih gue taruh di kamera gue. Tapi balik lagi, apa harus gue melakukan itu untuk mencari simpatik kalian sampai kalian memuji gua? Rasain lo, makanya lo jangan suka bullying Nyai, makanya lo jangan suka begini begitu. Apa perlu? Setelah gue lihat rumahnya, dia pun minta maaf sama gua, malah dia bahkan mau cium kaki gua. Tapi gua tidak mau melakukan itu, gitu loh. Coba deh, sebegitunya kalian benci sama satu orang artis yang kalian tidak pernah kenal, sampai kalian tidak memikirkan apa yang sedang terjadi di rumah kalian masing-masing. Coba kalau gue gila, gue posting, gue taruh di konten YouTube gue, lumayan gue dapat AdSense. Duitnya di AdSense buat di kantong gue sendiri. Ayo. Tapi tidak gue lakukan. Cuman kalau gara-gara gue tidak lakukan, sekarang malah jadi orang makin banyak. Gitu loh. Dikasih duit gak Nyai endingnya? Ya dikasih lah. Orang emaknya kena stroke. Udahlah, sekarang jadilah netizen yang bisa menempatkan dirinya masing-masing. Kalau ingin mensupport artis yang kalian idolakan, supportlah dengan benar. Jangan Nah, sekarang ya jadilah netizen yang bijak. Jangan ketika ada artis tertangkap, apalagi ini juga yang kemarin artis tertangkap prostitusi yang kalian juga tidak pernah kenal dan kalian juga nggak tahu sebabnya kenapa bisa begitu, ikut-ikutan nimbrung, ikut-ikutan ngatain. Janganlah. Cobalah setidaknya kalau kalian tidak bisa memberikan apapun untuk negara, kontribusi, apalagi uang. Dan gue juga yakin kalian tuh gak ada yang bayar pajak. Gue nih bayar pajak. Ya. Jadi berikanlah hal-hal yang terbaik. Kalau gue bukan orang baik. Gue juga tidak terlalu mengerti tentang agama. Tapi gue juga tidak mau belajar dengan salah orang. Gue masih belajar tentang agama gue. Kalau gue melakukan kesalahan, itu namanya manusiawi. Karena gue adalah manusia. Gue juga kepengen melakukan apa yang mau gue lakukan. Tidak semuanya segala sesuatu diatur oleh netizen. Kalian itu hanya penonton yang baik yang bisa membantu yang bisa membantu bahasa Indonesianya apa ya? Aku jadi lupa. Kita kalau pakai bahasa Inggris nggak ngerti lagi. Ya sudah, lupakanlah. Surabaya PSBB lagi. Nah, makanya kalian nggak terlalu ngerti nih. Gue kasih tahu ya. Senayan City, Plaza Senayan. Ya, nih gue kasih tahu.